Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dan kami deklarasikan Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan kami penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, kami tahu di dunia ini ada banyak hal yang terjadi, tetapi kebaikan-Mu lebih besar daripada semuanya itu. Kami berharap, kami berserah, kami percaya, kami bersandar kepadamu. Dan orang yang percaya kepadamu tidak pernah dipermalukan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mempermalukan anak-anak-Nya. Terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa melalui firman-Mu ada iman yang dibangunkan. Dan dengan iman tidak ada yang mustahil. Kami percaya hari ini ada pintu-pintu yang terbuka bagi kami. Di dalam nama Yesus ada kehidupan yang baru. Ada level kehidupan yang baru. Ada pemulihan, ada peningkatan, pertambahan, pertumbuhan dijadikan bagi kami semuanya dalam nama Yesus. Hari ini pintu-pintu kesembuhan dibukakan. Dan kami berdoa Tuhan supaya semua kami yang sakit disembuhkan. Pintu kebebasan dibukakan. Dalam nama Yesus segala yang mengikat kami selama ini, melepaskan kami sekarang ini juga di dalam nama Yesus. Kami berdoa kemiskinan dilepaskan dalam nama Yesus. Segala macam keterpurukan, kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk keturunan, semuanya itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa ada pintu-pintu kepada kesejahteraan, kepada damai, kepada sukacita. Ada pintu-pintu peningkatan dibukakan bagi kami semuanya. Tuhan, hari ini hari baik. Hari ini kami percaya Engkau melawat kami. Kami percaya Engkau menjamah kami. Dan kami percaya jamahan-Mu membawakan kehidupan dalam kehidupan yang baru bagi kami. Jamahan-Mu membawakan perubahan bagi kami. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang membawakan firman. Berkati kami semua yang mendengarkan firman. Tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan dan layakkan kami dengan dari Yesus yang berkuasa ya Tuhan. Dan bekerjalah. Dan untuk setiap pekerjaan-Mu kami kembalikan segala pujian, hormat dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah ini. Dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Semua roh jahat, setan iblis, sakit, penyakit, kelemahan yang bukan daripada Bapa Surgawi, gangguan-gangguan, semua tipu daya licik iblis kami patahkan, kuasa yang pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa ganggu kami dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat, segala macam yang disusun melawan kami, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mohonkan sekali lagi supaya Roh Kudus meneguhkan firman dengan tanda ajaib dan mukjizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami dengarkan firman, dalam nama Yesus kami diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Boleh kita lebih semangat sedikit lagi. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Selamat siang, selamat datang, selamat beribadah. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kita percaya Tuhan Yesus yang baik ada bersama-sama dengan kita, ada hadiratnya bersama dengan kita. Itu sebabnya mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Masih dalam serial firman Tuhan kita mengenai Tuhan yang membukakan pintu-pintu dalam kehidupan kita. The God that opens the door. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita tahu ada banyak perjuangan. Dan semakin lama kita hidup atau semakin banyak umur kita tahu betul bahwa usaha kita tidak cukup untuk memenangkan kehidupan ini. Ada banyak di antara kita yang sudah berusaha, tapi kita tahu untuk mencapai apa yang kita rindukan, kita butuh Tuhan. Alkitab mencatat ada orang-orang yang sudah berusaha. Perempuan yang sakit 12 tahun, dia berusaha, tetapi tahun demi tahun dihabiskan uangnya, bahkan segala yang ada di miliknya dan itu tidak menjadi kebaikan, bahkan semakin buruk keadaannya. Kadangkala dalam hidup ini ada keadaan-keadaan yang semakin buruk. Dan saudara, kita butuh Tuhan.
Dan Tuhan mau membukakan pintu-pintu bagi kita. Ketika Tuhan datang, semua bisa berubah. Nah saudara, hal-hal yang kita rindukan itu bukan berarti tidak ada. Dia ada, tetapi dia ada di balik pintu yang tertutup. Itu sebabnya kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa memilikinya, kita tidak bisa menjangkaunya. Kesembuhanmu, jawaban doamu, peningkatan hidupmu, berkat-berkatmu sudah disediakan Tuhan. Tapi dia ada di balik pintu yang tertutup. Nah saudara, kita perlu ada yang membukakan pintu itu bagi kita. Ketika pintu itu dibukakan, itu bisa jadi milik kita. Dan hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Pintu-pintu apa saja yang bisa dibukakan Tuhan bagi kita. Saya berdoa kiranya Tuhan membukakan pintu-pintu ini bagi saudara semuanya. Dan satu lagi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk membukakan pintu-pintu ini bagi kita dan apa yang menjadi bagian kita. Saya juga berdoa kiranya semua kita dengan sukacita melakukan bagian kita. Bagian kita tidak sukar karena bagian yang sukar sudah dikerjakan Tuhan. Jangan kita gagal melakukan bagian kita karena Tuhan tidak pernah gagal melakukan bagiannya. Lakukan bagian saudara dan saya berdoa sepanjang tahun ini bahkan seumur hidup kita ada pintu-pintu yang dibukakan bagi saudara, saudara dan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari dengan segala hormat. Mari saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri kita bersama-sama dengan semangat. Mari. Dan kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita. Dan kalau saudara tidak bawa Alkitab, handphone saudara saja diangkat. Kalau tidak bawa handphone juga saudara, mari angkat tangan saudara. Haleluya. Sama-sama kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, 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 dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan seperti biasanya dalam ibadah kedua, kita melakukannya dalam bilingual berhubung karena ada banyak saudara-saudari kita dari luar negeri yang ikut menyaksikan ibadah ini dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Maka dengan segala kerendahan hati saya mohon doa dan juga restu saudara agar saya dimampukan Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris. Dan juga saudara agar kita diberkati 2 kali ganda. Maka mohon doa dan restu saudara juga agar ibu gembala saudara, istri saya boleh menterjemah bagi kita semuanya. Untuk visi yang menjangkau bangsa-bangsa, visi yang besar ini kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Those who are blessed say amen. Semua yang diberkati tempat ini katakan amin. Tell your neighbors, I'm a blessed man of God. Katakan pada kiri kanan saudara, saya orang yang diberkati oleh Tuhan. And tell your neighbors, yes, you are blessed by God. Dan katakan lagi kepada mereka, iya, kamu juga diberkati oleh Tuhan. Now, tell your neighbors, but however I am more blessed than you. Dan sekarang katakan lagi kepada mereka saudara, tapi bagaimanapun juga saya lebih diberkati daripada engkau. Do you believe that you are the most blessed man in the world today? Apakah saudara percaya kalau saudara adalah orang-orang yang paling diberkati sekarang ini? I pray be unto you according to your faith. Saya berdoa biar dijadikan pada saudara seturut dengan iman saudara. Amen. Semuanya. Amin. Be the blessed man today. Jadilah orang-orang yang diberkati hari ini. Amen. Amin. What will happen when God open the door for us? Apa yang akan terjadi ketika Tuhan membukakan pintu bagi kita? What kind of door that God can open in our life? Pintu-pintu apakah yang Tuhan bisa buka dalam hidup kita? And how he can open it to us? Dan bagaimana caranya membukakannya bagi kita? What
is our part for it? Apa bagian kita untuk dikerjakan? Let us open our Bible from Revelation chapter 3 verse 8. Mari saudara kita buka Alkitab kita dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. 8 verse 8. Oh, maksud saya ayat 8. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. The Bible said that God himself said that he knows our deeds. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendiri berkata Dia tahu perbuatan kita. He knows our best action. Tuhan tahu tindakan yang terbaik dari kita. But yet our best action, God himself said that we are lack of power. We have not enough strength. Tetapi tindakan terbaik kita, Alkitab mengatakan Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidaklah seberapa. God himself said that you and I have not enough strength. Tuhan sendiri yang mengatakan saudara dan saya, kekuatan kita tidaklah seberapa. Today we live in this world. Hari ini kita hidup di dunia ini. We don't have enough strength. Kita tidak punya cukup kekuatan. We don't have enough strength to overcome the world. Kita tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi dunia. With the best that we have, we don't have enough strength to reach out to our dreams. Dengan segala kemampuan kita yang terbaik, kita tidak punya cukup kemampuan untuk menjangkau mimpi-mimpi kita. But thank God, God knows it. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tahu itu. And the Bible said, God himself said, look, I opened the door for you. Dan Alkitab sendiri mengatakan, Tuhan berkata, lihat, aku telah membuka pintu The bagimu. door that no one can shut. Pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. If today your life feel just not enough strength, Kalau hari ini hidup saudara terasa tidak cukup kekuatan, not enough strength for your family, tidak cukup kekuatan untuk keluarga saudara, not enough money for your new job, new infestation, tidak cukup uang untuk investasi baru saudara, not enough blessings for your job, tidak cukup uang, tidak cukup berkat untuk pekerjaan baru not saudara, enough in many things, tidak cukup untuk banyak-banyak hal, not enough peace in our heart. tidak cukup damai di hati kita. Cheer up because God already opened the door for you and for me. Bersukacitalah saudaraku, karena Tuhan telah membukakan pintu bagi saudara dan saya. Amin. So that what the Bible said, Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, it is not by might nor by power, bukan karena kuat dan bukan karena but it gagah, is because of God himself. tetapi karena Tuhan sendiri. It shall be done in your life, Itu your life in dijadikan our dalam life. hidup saudara dan hidup saya. There is God that knows your deeds, Ada Tuhan yang mengetahui perbuatan and he saudara, cares about you. dan Dia peduli pada saudara. Now God knows our deed in the past, Nah, sekarang Tuhan tahu perbuatan masa lalu kita. and many of us regret our past. Dan banyak di antara kita saudara kecewa dan menyesali masa lalu. We do stupid things in our past. Kita melakukan hal bodoh di masa lalu We kita. do sin in our past. Kita melakukan dosa di masa lalu And kita. sometimes we do something that we cannot fix it today. Dan terkadang kita melakukan sesuatu di masa lalu yang sampai hari ini tidak bisa kita perbaiki. Sometimes we moan to God, we are here right now because of our past. Terkadang kita tuh meratap di hadapan Tuhan karena kita ada di tempat ini, itu adalah karena akibat perbuatan masa lalu. I wish I could do it better. Andai kata aku bisa lakukan lebih baik. I wish I don't do it like that. Andai kata aku nggak buat seperti itu dahulu. I wish I can hold my temper. Andai kata bisa ku tahan amarahku. I wish I did not say that words. Andai kata tidak ku ucapkan perkataan itu. I wish, and I wish. Oh, kuharap dan kuharap. Many times it leaves us in regret. Seringkali saudara itu membuat kita tinggal di dalam But life kekecewaan. must go on. Tetapi hidup ini harus terus berjalan. Now we are lack of peace. Nah, sekarang kita kekurangan damai. We are lack
of choice. Kita kekurangan pilihan. But thank God, God knows our past. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tahu masa lalu kita. God knows our sin. Tuhan tahu dosa-dosa kita. God knows our regret. Tuhan tahu kekecewaan kita. And He did not only knows, Dan Dia tidak hanya sekedar tahu, saudara, but He got the way out. tetapi Dia punya jalan In fact, keluarnya. in the Gospel of John, chapter 14, the Bible said that He is our way out. Sesungguhnya dalam buku Yohanes 14 dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah jalan keluar kita. He introduced Himself, I am the way, the truth, and the life. Dia memperkenalkan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Why He is the way for you? Kenapa dia jadi jalan bagi saudara? Because He knows that we are lack of many things. Karena Tuhan tahu kita kekurangan akan banyak hal. He opened the doors. He opened the doors by become way for you. Dia membuka jalan bagi saudara dengan menjadi jalan itu I sendiri pray bagi that saudara. today God will open doors for you, and for me. Saya berdoa hari ini Tuhan akan buka jalan bagi saudara, saudara dan God saya. open ways for you, and for me. Buka jalan bagi saudara dan saya. Amen for that. Amen untuk itu. Now, Sekarang God knows our deed today. Tuhan tahu perbuatan kita hari ini. How we are struggling. Bagaimana kita berjuang di How dalam. we are praying. Bagaimana kita berdoa. How we want things to happen. Bagaimana kita ingin ada sesuatu untuk Yet terjadi. it is so hard to reach out for it. Tapi jauh dan susah sekali menjangkaunya. I know what I'm saying. Saya tahu apa yang saya ucapkan ini, There is saudara. many things in my heart. Ada banyak hal di hati saya. Many things that I must do. Ada banyak hal yang harus saya lakukan. I wish I have more time. Saya berharap saya punya lebih banyak waktu. I wish I have more capital. Saya berharap saya punya lebih banyak modal. I wish I have more resources. Saya berharap saya punya lebih banyak sumber I daya. wish I have more strength. Saya berharap saya punya kekuatan lebih I lagi. wish I have more understanding. Saya berharap saya punya pengertian yang lebih lagi. I am lack in many things. Saya kurang dalam banyak hal. But God knows everything. Tapi Tuhan tahu segala And thank sesuatu. God I can testify God open ways for me, open doors for me. Dan saya bisa menyaksikan pada saudara bahwa Tuhan membuka jalan bagi The saya. same way He helped me, He will help you, He will help you, He will help all of us. Dengan cara yang sama dia menolong saya, Tuhan juga akan menolong saudara, dan menolong kita semuanya. God knows our deeds today. Tuhan tahu perbuatan kita hari ini, saudara. And God knows our deeds for tomorrow. Dan Tuhan juga tahu perbuatan kita untuk hari esok. We are living today not only for today. Kita hidup hari ini tidak hanya untuk hari ini, We are living today to build our tomorrow. tetapi kita hidup hari ini untuk membangun hari esok kita. That's why God knows that God gives us many vision. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita banyak visi. And the right vision must be a very big vision. Dan visi yang benar dari Tuhan, pastilah itu adalah visi yang besar. Because He is a big God. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. And most of the time the vision from God will scare you. Dan seringkali saudara, visi yang dari Tuhan itu akan menakutkan If saudara. it is not scaring you, then it is not come from God. Kalau itu tidak menakutkan saudara, maka itu bukan datang dari Tuhan. It is scaring for me. Each week I must speak English to you. Itu adalah menakutkan bagi saya bahwa setiap minggu saya harus berbahasa Inggris untuk saudara. But God give me way. Tetapi Tuhan berikan pada saya jalan. God opens the door. Tuhan membukakan pintu bagi saya. It has been like 5 years we do like this. Sudah hampir 5 tahun kita melakukan seperti ini, saudara. God help us. God help me and help us along the way. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita semua di sepanjang jalan. Give us enough strength. Memberikan kepada kita kekuatan yang cukup. More than enough blessings. Lebih daripada cukup berkat-berkatnya. Abundance understanding. Pengertian yang berlimpah-limpah. Yes, our God knows everything. Ya saudaraku, Tuhan kita tahu segala sesuatu. And He wants us not to walk by our own. Dan Tuhan ingin kita tidak berjalan berdasarkan kekuatan kita sendiri. He knows that we have little resources. Dia tahu bahwa kita punya kemampuan sumber daya yang He sedikit. got abundant resources. Tetapi Tuhan punya sumber daya yang berlimpah-limpah. We got limited resources. Kita punya sedikit terbatas kemampuan We are kita. limited in
every way. Kita terbatas dalam segala hal, But He is unlimited God. tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. He just cannot be limited by anything. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. And He is walking with us. Dan Dia sedang berjalan bersama He dengan is the God kita. of Emmanuel. Dia adalah Tuhan Allah He will Immanuel. open the door for you. Dia akan membukakan jalan bagi saudara. Cheer up. Bersukacitalah. Do not stop. Jangan berhenti. Do not lose hope. Jangan kehilangan harapan. Because the door has been opened for you. Karena pintu itu telah dibukakan bagi The saudara. Bible said, Alkitab berkata, look, I opened the door for you. lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu. Many people cannot see the door has been opened Banyak orang saudara, dia tidak bisa lihat bahwa pintu sudah dibuka. because his eyes is focused on the world, Karena matanya terfokus pada dunia. focused on the problem, Oh, fokusnya pada masalah. focused on the things that Satan did. Oh, fokus pada apa yang dikerjakan oleh setan. That's why we must focus to God, Itu sebabnya kita perlu fokus kepada Tuhan. to the work of God, Kepada pekerjaan so that we Tuhan. can see the movement of God. Sehingga kita bisa melihat pergerakan And we Tuhan. can see that God already opened the door for you, Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah membukakan pintu-pintu bagi so saudara. that you can walk into your new life, Sehingga saudara bisa berjalan pada kehidupan saudara yang to baru. your new level of life. Pada tingkatan level kehidupan yang baru. It is already there, Itu sudah ada tersedia di sana. behind the door. Di balik pintu And saudara. it is now not closed anymore. Dan sekarang pintu itu tidak tertutup lagi. Your success is not closed anymore. Keberhasilan saudara tidak tertutup lagi. Your answer of prayer is not closed anymore. Jawaban doa saudara tidak tertutup lagi. Your healing is not closed anymore. Kesembuhan saudara tidak tertutup lagi. Your miracle is already open. Bahwa mujizat saudara sudah terbuka. They are all ready for you. Mereka sudah tersedia bagi saudara. Are you ready to receive it? Apakah saudara siap untuk menerimanya? I pray, receive in the mighty Saya name of berdoa, Jesus. terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Now let's see some doors that can be opened for us. Nah sekarang mari kita lihat beberapa pintu-pintu yang bisa dibuka bagi kita. The door of salvation, Pintu keselamatan the jiwa. door of healing, Pintu kesembuhan. the door of deliverance, Pintu kebebasan. the door of understanding, Pintu pengertian. the door of blessings, Pintu berkat-berkat. the door and many other doors. Pintu dan lebih banyak pintu-pintu lainnya. And I pray that it will be open one by one for your life. Dan saya berdoa satu demi satu pintu-pintu ini akan dibukakan bagi hidup saudara. Let us see the first one, Mari kita lihat yang pertama saudara. the door of healing. Pintu kesembuhan. Why I choose this one to be the first one? Kenapa saya pilih pintu kesembuhan ini menjadi pintu pertama yang dibukakan? Because when Jesus is in the world, Karena ketika Yesus datang ke dunia, more than 75% of his ministry is healing people. lebih daripada 75% pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk melayani orang-orang sakit. Healing is real. Kesembuhan ilahi itu nyata. It is not only spiritual healing. Oh, ini bukan sekedar kesembuhan It is rohani, not only soulful healing, bukan hanya kesembuhan jiwani, but it is the whole healing. tetapi kesembuhan keseluruhan kita. Healing is ready for your body also. Saudara, kesembuhan untuk tubuh saudara juga sudah tersedia. In fact, most of the healing that Jesus did, it is related to the body. Bahkan kesembuhan-kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kebanyakan itu terhubung dengan tubuh. Now, I would like to tell you like this. Sekarang saya mau beritahu pada saudara seperti ini. Healing is real.
bahwa kesembuhan itu nyata. Because God who heals is real. Karena Tuhan yang menyembuhkan itu nyata. How do you know God is real? Bagaimana saudara tahu Tuhan itu nyata? You know God is real from His work. Saudara tahu Tuhan itu nyata dari pekerjaannya. Healing is God's work. Saudara, kesembuhan itu adalah pekerjaan Tuhan. When God's work is real in your life, Ketika pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup saudara, then you know God is real in your life. maka saudara juga tahu Tuhan itu nyata di dalam I kehidupan. pray that the work of God is real in your life, in all of our life. Saya berdoa bahwa pekerjaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dalam hidup kita semuanya. I pray before this month's end, Saya berdoa bahwa sebelum bulan ini berakhir, God will do some good works in your life. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan saudara. Receive by faith in the mighty name Terimalah of dengan Jesus. iman di dalam nama Yesus. Amen. Amin. The Bible said that everybody that come to Jesus can be healed. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang datang pada Tuhan Yesus bisa disembuhkan. So the first faith that you must have is everybody can be healed. Jadi iman pertama yang saudara perlu miliki adalah semua orang bisa sembuh. Now you must say it with all of your heart, everybody can be healed by Jesus. Nah, sekarang saudara perlu mengatakan ini pada hati saudara. Semua orang bisa disembuhkan oleh Yesus. Dengan segenap hati. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan dengan segenap hati saudara. Semua orang bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sembuhkan oleh Tuhan Yesus. One more time please. Sekali lagi saudaraku, semua orang bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semua orang bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Those who believe it say amen. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amen. Kita berikan. Now, if it is everybody, Kalau matikan hidup lagi. Now, if it is everybody, kalau dikatakan untuk semua orang, it includes me and you. itu termasuk saya dan saudara. So you can be healed. Jadi saudara bisa disembuhkan. You can be healed. Saudara bisa disembuhkan. You can be healed. Saudara bisa disembuhkan. Amin. I will say it again until it stays in your heart. You can be healed. Saya akan katakan sekali lagi sampai itu tinggal di hati saudara. Saudara bisa disembuhkan. Amen. Amen. Your sickness is not greater than your God. Penyakit saudara tidak lebih besar daripada Tuhan saudara. Your sickness is not more powerful than your God. Penyakit saudara tidak lebih berkuasa daripada Tuhan saudara. In fact, our God is much more powerful than every sickness you have. Bahkan Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada penyakit apapun yang saudara miliki. That's why He is God. Itu sebabnya kita sebut Dia Tuhan. Because He is powerful. Karena Dia berkuasa. That is number one. Itu nomor satu saudara. Number two, you must put it in your heart. Nomor dua, saudara perlu letakkan dalam hati. That every sickness can be healed by God. Bahwa setiap penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. One more time, say it with all of your heart. Every sickness can be healed by my God. Sekali lagi saudara ucapkan dengan sepenuh hati bahwa setiap penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan saya. Setiap penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan One saya. more time please together. Sekali lagi saudaraku bersama-sama, setiap penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan saya. I pray it shall be Saya done in your berdoa life. ini dijadikan dalam kehidupan saudara. Now, Sekarang somebody ask me, ada yang bertanya pada saya, if it is true, Pastor, kalau memang betul yang dikatakan Bapak Pendeta, why somebody die after they are praying for their healing? kenapa ada orang yang meninggal setelah dia berdoa untuk kesembuhannya? I tell you the truth. Saya katakan sesungguhnya pada saudara, Die or alive, mati atau hidup, that is absolutely the the right of God. right of God.
bahwa hidup atau mati sepenuhnya itu adalah haknya Tuhan. You cannot protest God. Saudara nggak bisa protes sama Tuhan. And one of the way that you will meet eternity. Dan satu-satunya jalan supaya saudara bisa berjumpa. Bukan satu-satunya, salah satu jalan. One of the way. Mohon maaf saudara. Ya. Salah satu jalan supaya saudara bisa berjumpa dengan keabadian itu adalah melalui kematian. Yeah, and because one of the way we can meet eternity is not by that, but by sickness. Oh, salah satu jalan saudara di mana kita bisa berjumpa dengan keabadian itu adalah melalui penyakit. Some other ways like accident. Ada yang lewat kecelakaan. Now we cannot judge people. Kita nggak bisa menghakimi orang, saudara. I'm so sorry, but I'm not agree with many judging people outside there. Saya minta maaf, tetapi saya banyak tidak bersetuju dengan orang-orang yang menghakimi di luar sana. Kathryn Kuhlman is one of my favorite servant of God of all time. Kathryn Kuhlman adalah salah seorang hamba Tuhan yang saya sangat suka. I honor her so much. Saya sangat menghormatinya. She healed many people. Dia menyembuhkan banyak orang. Yet she died because of cancer. Tapi dia meninggal karena sakit kanker. How it can be like that? Kenapa bisa seperti itu, Pak? Well, I tell you, it is her time. Saya beritahu pada saudara, memang itu sudah waktunya dia. It is her time. Memang sudah waktunya. And nothing can stop it. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. If your time come, then your time come. Kalau waktunya datang, maka waktunya ya datang, saudara. You understand what I say? Saudara mengerti maksud saya? But what I believe, tetapi apa yang saya percayai adalah we must fight for our life. Kita harus berjuang untuk hidup kita. We must fight for our belief. Kita harus perjuangkan kepercayaan kita. Now we believe two things. Nah, sekarang kita percaya dua hal. Our God can heal everybody. Bahwa Tuhan kita bisa menyembuhkan semua orang. And our God can heal every sickness. Dan Tuhan kita bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Though I must die because of sickness. Meskipun saya harusnya mati karena penyakit. I die as a warrior. Saya meninggalnya, matinya sebagai pejuang. I'm not dying, like somebody like quitters. Saya tidak mati sebagai seorang yang kalah. Somebody stupid. Atau seorang yang bodoh. Is it God's will? It is not God's will. Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan saya sembuh? Yes, God's will is for you to be healed. Ya, kehendak Tuhan adalah supaya engkau sembuh. Some of you healed in this world. Beberapa daripada saudara sembuhnya di dunia. Most of us, God will give us healing in this world. Bahkan kebanyakan kita, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita di dunia ini. But some, God just love us so much that He wants us to be with Him. Tapi ada beberapa orang yang Tuhan sangat mengasihi, di mana Tuhan ingin dia langsung bersama-sama dengan Tuhan. So, in any way, jadi bagaimanapun juga, do not let Satan deceive you. Jangan biarkan setan menipu saudara. Because every deceivement of Satan will ruin your faith. Karena setiap tipuan setan akan mengganggu dan merusak iman saudara. Now let me bring the word of God from the Bible so that you know what I say. It is really from the word of God. Sekarang biarlah saya membawakan firman Tuhan kepada saudara dari sini, dari ayat demi ayat, supaya saudara tahu ini sungguh-sungguh dari Tuhan. It is written from Matthew chapter 15 verse 30. Dikatakan dalam buku Matius 15 ayat 30. Great crowds come to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. The Bible said that he healed them. Alkitab mengatakan Tuhan menyembuhkan mereka semua. How many they come to Jesus, all of them were healed. Berapapun mereka datang pada Yesus,
semua mereka disembuhkannya. Whatever the sickness, all were healed. Apa saja jenis penyakitnya, semua disembuhkannya. And my Bible said from Hebrew chapter 13 verse 8 Dan Alkitab saya mengatakan dalam buku Ibrani 13 ayat 8 that Jesus Christ is still the same today, tomorrow, and forevermore. bahwa Yesterday, today, Yesus tomorrow. Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. If he healed before, Kalau dulu dia menyembuhkan he orang healed sakit, now. dia juga sekarang menyembuhkan orang And he sakit. healed tomorrow also. Dan besok dia juga tetap menyembuhkan orang No sakit. matter when sickness strikes you, Oh, tidak peduli kalaupun penyakit itu memukul engkau, the power of healing from God is there for you. kuasa kesembuhan daripada Tuhan itu ada tersedia bagi He saudara. opened the door of healing for you. Dia membukakan pintu kesembuhan bagi saudara. When Jesus come to this world, Ketika Yesus datang ke dunia, he saudaraku, introduced a miracle, dia memperkenalkan mujizat. a very sure miracle Ini adalah satu mujizat, bisa dipastikan ini mujizat, that every sickness and everybody can be healed. bahwa setiap jenis penyakit dan segala macam orang bisa disembuhkan. Before that, it is not like that. Sebelum Yesus datang, gak seperti itu ceritanya. But when Jesus come, everything changed. Tetapi ketika Yesus datang, segala sesuatu berubah. Why it is changed? Kenapa berubah, saudara? Because he opened every door of heaven. Karena Yesus datang membuka pintu-pintu sorga. He bring everything in heaven to the earth. Dia membawa segala sesuatu yang ada di sorga ke bumi. That's why he said, I come so that all of us can have life in abundance. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup yang It berkelimpahan. only can happen Kalau itu hanya bisa terjadi, when every gate and every door, every window of heaven open. kelimpahan itu hanya bisa jadi kalau setiap pintu, semuanya pintu dari sorga terbuka bagi kita. And it is open wide. Dan itu terbuka lebar, saudara. And this door of healing is open right now. Dan pintu kesembuhan itu sekarang ini terbuka lebar. Now, let me tell you, Sekarang biar saya beritahu pada saudara. healing and salvation come together. Kesembuhan dan keselamatan jiwa datang sama-sama. Healing and forgiveness come together. Kesembuhan dan pengampunan dosa datang You must bersama-sama. forgive and your sin will be forgiven. Saudara harus mengampuni dan dosa saudara pun diampuni. Then your healing will come. Maka kesembuhan saudara pun akan datang. It is in one package. Ini satu paket, saudara. No wonder when Jesus said your faith has saved you. Tidak heran ketika Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. That the one that Jesus said to is healed. Maka orang yang kepadanya Yesus berkata, sembuh. Go in peace, your faith has saved you. Ketika Yesus berkata, pergilah dengan damai, imanmu telah menyelamatkan engkau. Believe, my son, your sin is forgiven. Percayalah anakku, dosamu telah diampuni. He say like that, but yet the man that he talked to is healed. Ketika Yesus mengucapkan perkataan tadi, saudara, orang yang kepadanya dia mengucapkannya, orang itu sembuh. Salvation, forgiveness, and healing come together. Keselamatan jiwa, pengampunan dosa, dan kesembuhan tubuh jalan sama-sama. Now listen to me. Nah, sekarang dengarkan, Don't saudara. be deceived by devil. Jangan tertipu oleh setan. In Jesus' times, Pada zamannya Yesus, devil always take at least one of your blessings. setan itu, saudara, kerjanya itu ngambil paling nggak satu saja berkat saudara. Since the beginning until now. Sedari mula sampai hari ini. In Jesus' time, Kepada zaman Yesus dahulu, Satan menghasut. Satan deceived the people. setan menipu orang-orang. Everybody believed that Jesus can heal. Pada zaman Yesus, semua orang percaya bahwa semua orang sakit bisa sembuh. In Matthew chapter 4 verse 24, the Bible said, Dalam buku Matius 4 ayat 24, Alkitab mengatakan, news about him spread over
all over Syria, and people brought to him all who were ill with various disease, those who suffering severe pain, the demon possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Now, Sekarang. why the news spread all over the place? Kenapa kabarnya merambat kemana-mana? Because the healing was real. Karena kesembuhan yang dikerjakan Yesus itu nyata. Why all the people come to him? Kenapa semua orang-orang datang pada Yesus? Because the healing was real. Karena kesembuhan yang dikerjakan Yesus nyata. Now, Sekarang everybody believes Jesus can heal. semua orang percaya Yesus bisa menyembuhkan. At Jesus' time, Pada zaman Yesus nobody doubt the healing that Jesus bring. tidak ada satupun yang meragukan Yesus bisa But menyembuhkan. when Jesus said, Tetapi ketika Yesus berkata, "Believe me, my son, percayalah anakku, your sin has been forgiven." dosamu sudah diampuni. Oh, all the scribes, all the Pharisees, all the Sadducees angry. Oh, semua orang Farisi, orang Saduki marah mendengarnya. All of them said, "Who is this man? Semua mereka berkata, siapa orang ini? Only God can forgive sins." Cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Nobody believe that he can forgive sins. Tidak ada yang percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Nobody believe that he can save. Tidak ada yang percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan jiwa. Everybody believe that he can heal. Semua orang percaya Yesus bisa menyembuhkan, But nobody believe he can save. tapi tidak ada yang percaya dia bisa menyelamatkan. Today, Hari ini different things happen. hal yang berbeda terjadi. Satan deceive us. Setan menipu kita, saudara. Because every Christian believe that Jesus can save. Karena sekarang ini setiap orang Kristen percaya Yesus menyembuhkan, If you are menyelamatkan. a Christian, you believe Jesus can save. Kalau saudara orang Kristen, saudara percaya Yesus menyelamatkan saudara. Look at all the bad people, Christians. Lihat semua orang-orang yang bandel-bandel, orang Kristen yang The bandel-bandel. whole year they do sins. Sepanjang tahun dia buat dosa, But they always show up in the church every Passover, every Easter, and every Christmas. tetapi mereka akan muncul setiap hari Paskah, setiap hari Natal di gereja. Asking forgiveness. Meminta pengampunan pada Because they Tuhan. believe in forgiveness. Karena mereka percaya diampuni Tuhan. They believe Jesus forgives. Mereka percaya Yesus mengampuni mereka. But when we are talking about healing, Tetapi ketika kita bicara tentang kesembuhan ilahi, they say mereka berkata, it is before. kalau kesembuhan ilahi Yesus menyembuhkan itu zaman dahulu, Pak Let Pendeta. me remind you again. Biar saya ingatkan sekali lagi pada Hebrew saudara. 13 verse 8. Ibrani 13 ayat 8. Jesus Christ is still the same. Yesus Kristus tetap sama Yesterday, today, and forevermore. dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. When he saved, Ketika dia menyelamatkan jiwa, when he healed, ketika dia menyembuhkan tubuh, it happens before. itu dahulu terjadi, It happens right now. itu terjadi juga sekarang, It will happen in the day to come. dan itu akan terjadi lagi besok hari pada hari yang akan So datang. believe it in the mighty name of Jadi Jesus. percayalah di dalam nama Tuhan Do not let Yesus. Satan take your blessings. Jangan biarkan setan mengambil berkat saudara. Amen. Amin. Now maybe you say that you are not sick. Nah, mungkin saudara ada yang mengatakan, saya kan gak sakit, Pak Pendeta. Well, believe me, one of these days you will. Saudaraku percaya atau tidak, satu hari saudara akan sakit. Or at least you can pray for those who sick. Atau paling tidak ini untuk saudara yang mau berdoa untuk orang yang sakit. I pray, before this COVID, Saya berdoa, saudara tahu, sebelum COVID ini, that we have a healing seminars. kita mengadakan seminar kesembuhan.
and it is about 300 people comes. Dan ada sekitar 300 orang yang datang, That every one of them di mana masing-masing mereka can heal other people. bisa menyembuhkan orang lain. And every one of them Dan masing-masing mereka heal at that seminars. disembuhkan pada seminar kesembuhan itu. Now this is not actually, it is not my word of God for today. Sungguhnya ini bukan firman Tuhan yang saya siapkan untuk hari ini, But let me teach you. tapi biar saya ajarkan pada saudara. Jesus called the disciples Yesus memanggil murid-muridnya and gave the disciples authority and power, dan memberikan kepada murid-muridnya otoritas dan kuasa. which in the original word it says exousia and dunamis. Di mana dalam bahasa aslinya dikatakan diberikan exousia dan dunamis. Authority without power not use. Saudaraku, otoritas tanpa kuasa enggak ada gunanya. Power without authority, wasted. Kuasa tanpa ada otoritas terbuang sia-sia. That's why God gave us all. Itu sebabnya Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Now, Sekarang he said to the disciples, Yesus berkata kepada murid-murid, go, pergilah, heal the sick, sembuhkanlah yang sakit, cast out demons, usirkan setan-setan, and rise up the dead. dan bangkitkanlah yang mati. Now, Sekarang I ask you, saya ajak saudara, if I ask a man, kalau saya bertanya kepada seorang laki-laki, no, bukan bertanya, saya meminta, ajak. Kalau saya meminta pada seorang laki-laki, take up that chair angkatlah kursi itu and bring it over here. dan bawakan kemari. Now I ask you, Nah sekarang saya minta pada saudara, who is the one who worked to take the chair? Is it the man or is it me? siapa yang akan mengangkat kursi itu? Ketika saya berkata demikian, apakah saya mengangkatnya atau seseorang yang lain yang mengangkatnya? It is clearly that man take up the chair because I say it to him. Tentulah orang itu yang akan mengangkat kursinya karena saya yang berkata kepada dia. Why he take the chair? Kenapa dia mengangkat kursinya? All the chair is already in its place. Karena setiap kursi sudah ada pada tempat-tempatnya. Why he take one of the chair? Kenapa dia mengangkat satu kursi itu? Because I am the pastor here, Karena saya pendeta yang ada di sini gave that man authority and power memberikan kepada orang itu otoritas dan kuasa to take one of the chair out and bring it in front. untuk mengambil satu kursi keluar daripada barisannya dan membawanya ke depan. He is the one who did it. Dialah yang mengerjakannya. Now when Jesus said heal the sick, Nah, ketika Yesus berkata sembuhkanlah yang sakit, many people say that Jesus will heal the sick. banyak orang berkata Yesus yang akan menyembuhkan yang sakit. No, read your Bible. Tidak, saudaraku, baca Alkitab saudara. When the Bible said then they will speak in other language, Ketika Alkitab mengatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, it is not Jesus speak in other language. bukan Yesus yang berbicara dalam bahasa yang baru, It is not the angel, bukan malaikat juga, but you. tetapi saudaralah. When Jesus said heal the sick, Ketika Yesus berkata sembuhkanlah yang it sakit, is you. Adalah God will use you to heal the sick. adalah saudaralah orangnya. Tuhan akan pakai saudara untuk menyembuhkan orang sakit. Now let me tell you, Biar saya beritahu pada saudara, the Bible said Alkitab berkata, your hand is a healing hand. tanganmu adalah tangan yang menyembuhkan. From now on, Mulai sekarang do ini, not make your hand dirty or unworthy of the power of God. jangan buat tangan saudara kotor atau tidak layak untuk menerima kuasa Do Tuhan. not slap your wife. Jangan tampar istrimu. Do not do bad things with your hands. Jangan lakukan perkara yang jahat dengan Because tangan. your hand cannot be in two places, Karena tanganmu tidak bisa mengerjakan dua hal. hurting and healing.
Menyakiti dan menyembuhkan. No, cannot be. Gak bisa dua-duanya The di satu Bible tangan. said it cannot be like that. Alkitab mengatakan gak bisa seperti itu. From one resources come out two different result. Dari satu tempat tidak bisa keluar dua macam hasil. Cannot be like that. Gak bisa seperti itu. My Bible said that your hand is a healing hand. Alkitab saya mengatakan bahwa tanganmu adalah tangan yang menyembuhkan. The Gospel of Mark says, Buku kita Markus berkata, believers orang percaya will lay hand upon the sick, akan meletakkan tangan atas orang sakit, and the sick will be healed. dan orang sakit itu akan sembuh. Amen. Amin. He can be healed 2 seconds after this, Dia bisa sembuh 2 detik setelah diletakkan tangan, or in 2 minutes, atau dalam 2 menit, or in 2 hours, atau dalam 2 jam, or in two days, atau dalam 2 hari, or in 2 months, atau di dalam 2 bulan, or maybe in 2 years. atau mungkin dalam 2 tahun. But one thing for sure, Tapi satu hal yang pasti, he will not die dia tidak akan mati. because your hand is put over him. Karena tanganmu diletakkan atas dia. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. One time in our church in Hasanuddin, Satu kali di gereja kita di Hasanuddin, comes a man, datanglah seorang bapak-bapak very sick. sangat sakit. He even hardly move. Dia bahkan susah bergerak. He come with a very big oxygen tank. Dia datang dengan tabung oksigen yang besar. Even the oxygen tank must be carried by what's a stroller, by whatever it is. Bahkan tabung oksigennya itu harus didorong dengan menggunakan pendorong tersendiri. I remember he sat on the right side of me in the middle. Saya ingat bahwa dia duduk di sisi sebelah kanan di bagian tengah, In the side of the aisle, di dekat lorong. because he must put the oxygen tank in the aisle. Karena dia harus meletakkan tabung oksigennya di lorong. He rarely can move. Dia susah sekali bergerak. So I must come to him. Jadi saya harus datang kepada dia. And he said, Dan dia berkata, doctor said that my life is only three more week. dokter berkata hidup saya tinggal 3 minggu lagi. And I said, Dan saya berkata, I won't let you die. saya tidak akan biarkan engkau mati, Pak. I did not say God won't let you die. Saya tidak berkata, saya tidak mengatakan Tuhan tidak membiarkan kamu mati. I said, do you believe me? Saya berkata, apakah Bapak percaya pada saya? I won't let you die. Saya tidak akan biarkan engkau mati. Now many people are too spiritual. Ada banyak orang yang terlalu rohani. Everything is God. Semuanya Tuhan. But God already give the mandate for you. Tetapi Tuhan telah memberikan mandat, perintah ini pada saudara. Now if you ask me what is everything about God, Nah sekarang kalau saudara bertanya pada saya, apa sih segala sesuatu tentang Tuhan? everything about God is the glory. Segala sesuatu tentang Tuhan adalah Do kemuliaan. not steal God's glory. Jangan curi kemuliaan Tuhan. But about work, Tapi tentang pekerjaan, not everything is God's work. tidak semuanya itu pekerjaannya Tuhan. There is the work of Satan, Ada pekerjaan setan juga, and there is the work of you. dan ada juga pekerjaan saudara. God won't do the work of you, Tuhan tidak akan melakukan bagian pekerjaan saudara, and you better not do the work of God. dan saudara You juga better not do God's part of work. dan saudara juga sebaiknya jangan melakukan bagian pekerjaannya Tuhan. Because we don't have enough everything to do that. Karena kita tidak punya cukup apapun untuk Let melakukannya. God do His part, Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. and whatever His mandate to us, Dan apa saja yang diperintahkannya kepada Let us kita, do it. mari kita kerjakan. Amen. Amin. Amen. Amin saudara. Now listen to me. Nah sekarang dengarkan. I said to that man, Saya katakan kepada orang tadi, bapak I won't let tadi, you die. saya tidak akan biarkan bapak mati. Well, let me tell you the verse. Biar saya beritahu ayatnya. You must honor the man of God Bahwa engkau harus menghormati hamba and Tuhan. believe the man of God. Dan percaya kepada hamba Tuhan. Second Chronicles chapter 20 verse 20. 2 Tawarik 20 ayat 20. It said, believe in God, Berkata, percayalah kepada then you Tuhan. shall stand tall, stand strong. Maka engkau akan berdiri teguh. But believe
in the man of God, Tapi percayalah juga kepada hamba-hamba Tuhan. then you will be success. Maka engkau akan berhasil. Your success is not come because you believe in God. Bahwa keberhasilan saudara tidak datang dari saudara percaya kepada Tuhan. That's why many Christians that believe in God but they are not success. Itu sebabnya ada banyak orang percaya kepada Tuhan tetapi mereka tidak berhasil. Many people go to the church, many Christians go to the church but still not success. Banyak orang Kristen pergi ke gereja tetapi mereka tidak Because the berhasil. Bible said when you believe in God, Karena Alkitab mengatakan ketika engkau percaya kepada you will Tuhan, stand strong. engkau akan berdiri teguh. You will not be shaken. Engkau tidak akan But digoncangkan. when you want to be success, Tetapi kalau engkau ingin berhasil, success in reaching your blessings, berhasil dalam menjangkau berkat-berkat, success in reaching your healing, berhasil dalam menjangkau kesembuhan, you must believe in me, the servant of God. engkau harus percaya kepada saya, hamba Tuhan. That's why those who criticize the man of God will be in trouble. Itu sebabnya orang-orang kerja yang mengkritik hamba-hamba Tuhan itu akan dalam masalah. I'm not threatening you. Saya tidak mengancam saudara, You are threatening yourself. karena orang-orang yang demikian mengancam dirinya sendiri. I'm not saying bad things about you. Saya tidak mengucapkan hal buruk tentang saudara. You said, oh, what I say is true. Oh, saudara mungkin berkata, oh tapi yang saya katakan itu benar. Yes, Iya, because we are the servant of God is not perfect. karena kita hamba Tuhan tidaklah sempurna. You have anything to say, Engkau punya sesuatu untuk do dikatakan, not put it in your social media. jangan letakkan itu di sosial mediamu. Bring it to God. Bawa itu kepada Tuhan. Because my boss is God. Karena bos saya itu adalah Tuhan. When you speak to my boss, Ketika engkau berbicara kepada bos saya, atasan saya, he will speak to me. dia akan bicara kepada saya. I assure you, I listen to God. Saya pastikan pada saudara, saya dengarkan I Tuhan. will not be here if I'm not listening to God. Saya tidak akan ada di sini kalau saya tidak dengarkan Tuhan. Many years ago, I will be died. Bertahun-tahun yang lalu tentunya saya sudah mati. I cannot stand here. Saya tidak bisa tahan ada I di sini. cannot stand the test of time. Saya tidak tahan melewati ujian waktu. But God, but I'm listening to God. Tetapi saya dengarkan perkataan That's Tuhan. why His grace is fall upon me. Itu sebabnya kasih karunia-Nya turun atas All saya. glory and honor all to Him. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan If saja. you believe God, Kalau saudara percaya you will pada stand Tuhan, strong. engkau akan berdiri teguh. But in order to success, Tapi untuk bisa berhasil, believe in the man of God. percayalah kepada hamba-hamba Tuhan. Amen. Amin, saudara. Now I tell to that man, Nah sekarang saya ceritakan I kepada bapak tadi, won't let you die. aku tidak akan biarkan kamu mati. Do you believe in me? Apakah kau percaya pada saya? He keeps silent. Dia tetap diam, saudara. I read him the passage. Saya bacakan padanya ayat tadi Then he understand. yang bisa dipahaminya. Then he understand. Dan dia mengerti. Oh, Ya. ya, dan dia akhirnya mengerti. And he said, Lalu dia berkata, yes, pastor, ya Pak Gembala, I believe in God. saya percaya pada Tuhan And I believe in you. dan saya percaya pada I Bapak. said every week, Saya berkata setiap minggu I will be praying for you. saya akan berdoa And you won't bagimu. die. Dan engkau tidak akan mati. Cannot die. Tidak bisa mati. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. All death go away. Semua kematian pergi. Zoe, the living of God, come in. Zoe, kehidupan Tuhan mengalir. And you know what happened? Dan saudara tahu apa yang jadi? For 6 months, Selama 6 bulan saudara, he is alive. dia hidup. His oxygen tank Tabung oksigen yang besar tadi, from the big one dari yang besar become very small. menjadi sangat kecil. He can hold it. Dia bisa pegang tabung Oh, oksigen. usually he just sit over there. Oh, biasanya dia hanya duduk di tempat duduk Cannot do anything. dan tidak bisa melakukan apa-apa. Cannot stand. Tidak bisa berdiri, Cannot clapping hands. tidak bisa tepuk tangan. After 6 months, Tapi setelah 6 bulan, he can stand. dia bisa He berdiri can lagi. clap his hand. Dia bisa tepuk tangan, He can saudara. sing. Dia bisa menyanyi. Glory be to God. Kemuliaan bagi nama Tuhan. But one day, Tapi satu hari, he met his family. dia bertemu dengan familinya. And his family said, Dan familinya berkata, oh, it is just your feeling. "Ah, itu kan cuma perasaanmu aja. You are hypnotized by your pastor. Kamu itu dihipnotis sama bapak gembalamu. Oh, let us go back to kampung. Ayo kita pulang kampung lah. We find some witch doctor. Kita cari dukun lah untuk sembuhkan." And then he goes. Dan dia pun pergi kembali ke kampungnya. He goes on Saturday.
Dia perginya hari Sabtu, saudara. I forgot, Saturday or Friday. Saya lupa itu Jumat apa Sabtu. He did not come to the meeting. Dia tidak datang ke ibadah minggu. He died on Wednesday. Dia matinya hari Rabu. Now, let me tell you, Sekarang biar saya beritahu pada saudara, this is not ordinary hand. ini bukan tangan biasa. Amen. Amin, saudara. This hand belong to a believer. Tangan ini adalah tangan orang percaya. And when I lay hand on the sick, Dan ketika saya meletakkan tangan atas orang sakit, whether you fall down, whether you stand, entah engkau berdiri, entah engkau jatuh, whether you cry, whether you just in silent, entah engkau tetap diam atau engkau menangis ketika itu, whether you kneel down, whether you are jumping, entah engkau berlutut, engkau melompat, doesn't no matter. tidak ada masalah. But the power of God will flow to your life. Tetapi kuasa daripada Tuhan itu akan mengalir dalam The hidup. life of God will flow to your life. Kehidupan Tuhan itu akan mengalir dalam hidup Now, saudara. Gideon Munte is not special man Gideon Munte bukanlah orang yang spesial in healing. dalam kesembuhan. Because when you believe, Karena kalau saudara percaya, when you believe, kalau engkau percaya, your hand is a believer's hand. tangan saudara adalah tangan orang percaya. You can heal other Engkau people. juga bisa menyembuhkan orang sakit. You can put your hand in your sick body, Engkau bisa meletakkan tanganmu atas bagian tubuh yang sakit. which today, Yang hari ini, just like in the first service, sama seperti di ibadah nomor 1 tadi I saudara, pray that anointing will fall upon you. saya berdoa bahwa pengurapan kesembuhan ilahi akan turun atas saudara. That exousia and dunamis will fall upon you. Bahwa eksosia dan dunamis akan turun pada saudara. Authority and power will fall upon you. Otoritas dan kuasa akan turun pada saudara. So that whenever you sick, Sehingga kapan saja engkau you sakit, can pray for yourself. engkau bisa doakan dirimu And sendiri. whenever your loved one sick, Dan kapan saja orang yang engkau kasihi sakit, you need know me. engkau tidak butuh Bapak Gembala, You need faith. engkau butuhnya iman. You need the word of God to Engkau believe. butuh firman Tuhan yang When kau you percaya. believe, Ketika engkau percaya, You become believer. engkau menjadi orang And your percaya. hand become the hand of the believer. Dan tanganmu menjadi tangan orang percaya. And when the hand of the believer is laid out upon a sick person, Dan ketika tangan orang percaya ini diletakkan atas orang sakit, that sick person have no choice but to be healed. bahwa orang sakit tadi tidak punya pilihan lain selain sembuh. Amin. For the glory of God. Untuk kemuliaan nama Tuhan. We are one of the biggest church in Indonesia or even in the world. Kita salah satu daripada gereja terbesar saudara di Indonesia atau dunia. But yet, Tapi so little casualties because of COVID. yang sangat sedikit sekali, salah satu daripada gereja yang sangat sedikit sekali Korban korban dari jiwa COVID, ya. daripada COVID. As long as I know, Sepanjang yang saya ketahui, only 4 people. hanya 4 orang. And 2 of them already very old. Dan 2 daripada mereka itu sudah sangat-sangat tua, Which I doubt die by COVID. yang saya ragukan meninggal karena COVID. I don't believe it. Saya tidak percaya seperti itu. Even at that time, Bahkan pada saat itu, many from other churches banyak orang dari gereja lain asked me to pray by video call. yang meminta untuk didoakan melalui video call. And yes, they are healed. Dan ya, mereka disembuhkan. The healing is real. Kuasa kesembuhan itu nyata. Because the door of healing is open. Karena pintu kesembuhan sudah terbuka. Now I tell you why I tell you this. Nah, sekarang kenapa saya beritahu pada saudara seperti ini? Because you have your next level of life right now. Karena engkau akan memiliki kehidupanmu tingkatan selanjutnya sekarang ini. Just like you come to me and ask for healing prayer. Sama seperti saudara datang kepada saya dan minta didoakan doa kesembuhan. Because you believe when I pray, you will be healed. Karena saudara percaya ketika saya yang berdoa, saudara akan sembuh. Yes, you put your belief in the word of God. Ya, saudara letakkan kepercayaan saudara pada firman Tuhan. Now your next level is here. Sekarang level selanjutnya saudara ada di sini. You believe that when you pray, you are healed.
Saudara percaya ketika saudara berdoa, saudara disembuhkan. then the next level will come again. Maka level selanjutnya akan datang lagi You saudara. believe when you prayed, other people will be healed. Saudara percaya ketika saudara berdoa, orang itu akan sembuh. I can see right now in my spirit eyes. Saya bisa rasakan sekarang ini di dalam mata rohani saya. Satan is screaming, Setan itu berteriak-teriak. stop that man. Hentikan orang itu. Somebody stop that man from preaching. Hentikan orang itu dari berkhotbah. They are panicking right now. Mereka sedang panik sekarang ini saudara. Yes, Satan, you are panicking right now. Ya setan, engkau panik sekarang ini. Because this teaching of the word of God ruin his kingdom. Karena pengajaran firman Tuhan yang seperti ini menghancurkan kerajaan setan. You can heal other people. Saudara bisa menyembuhkan orang lain. God use you. Tuhan pakai saudara. The door of healing already open. Pintu kesembuhan itu sudah terbuka lebar. Receive, receive, receive in the mighty name of Terima Jesus. di dalam nama Yesus. Today we are Amen. going to pray. Hari ini kita akan berdoa. We are going to pray for that so that the anointing will fall upon you. Kita akan berdoa supaya pengurapan itu turun atas saudara. But before that, Tapi sebelum itu, there are so many doors. ada begitu banyak pintu-pintu. Let me give you only one more. Biar saya izinkan saya untuk memberikan satu lagi pada The saudara. door of deliverance. Pintu kebebasan. I say it with a prayer. Saya ucapkan ini dengan doa. Be delivered from poverty. Bebaslah dari kemiskinan. Be delivered from anger. Bebaslah dari marah-marah. Be delivered from fear. Bebaslah dari ketakutan. Be delivered from anxiety. Bebaslah dari khawatir. Be delivered from anything that hold you back. Bebaslah daripada segala sesuatu yang menahan engkau. Receive the anointing of deliverance. Terimalah pengurapan kebebasan. And that yoke shall be broken by the anointing. Dan semua belenggu-belenggu setan itu dihancurkan oleh pengurapan tadi. Now let me read for you quickly. Biar saya bacakan bagi saudara dengan cepat. Luke chapter 13 verse 11 to 13. Lukas 13 ayat 11 sampai 13. And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. Di situ ada wanita yang sudah 18 tahun sakit karena ada roh jahat di dalam dirinya. Now let me tell you some things. Biar saya beritahu pada saudara sesuatu. And a woman was there. Di situ ada wanita. Where is there? Di mana di situnya? There is in the synagogue. Ada di rumah A ibadah. church right now. Ada yang seperti sekarang ini saudara namanya gereja. And this is the proof. Dan inilah buktinya. Before Jesus, Sebelum zaman Yesus, no healing in the church. tidak ada kesembuhan terjadi di She gereja. has been 18 years in the church. Dia sudah 18 tahun saudaraku di gereja. Every Sabbath, which is Saturday, Setiap hari Sabat yaitu hari Sabtu. he come to the church. Dia datang ke But gereja. nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. He is crippled. Dia dikatakan di sini Sakit. sakit. And what happened when he is crippled? Dan apa yang terjadi ketika dia sakit? He was bent over and could not straighten up at all. Wanita itu bungkuk dan sama sekali tidak bisa berdiri tegak. Now he is crippled. Nah sekarang dia bungkuk, Yes, dia sakit. sakit. He is sick because of Dia sakit karena the evil spirit. dikatakan Alkitab karena roh jahat. So many times the Bible said that sickness come from the evil spirit. Berkali-kali dikatakan oleh Alkitab penyakit datang dari roh jahat. Acts chapter 10 verse 38 say Dari buku Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, the definition of sickness, arti daripada penyakit adalah those who are under the power of devil. orang-orang yang di bawah pengaruh kuasa setan. If you have a heart sick Kalau saudara ada sakit hati or liver sick, atau sakit jantung. Sakit hati atau jantung. sakit hati atau sakit jantung, Kidney sick, sakit ginjal. ginjal, It means that your kidney
Itu artinya ginjal your saudara, heart, your liver hati saudara, jantung is saudara under the power of Satan. sedang berada di bawah kuasa setan. Now this woman, Nah sekarang perempuan ini 18 years under the power of Satan. 18 tahun berada di bawah kuasa setan. Satan what let her go. Setan tidak mau lepaskan wanita And ini. she's bent over. Dan dia bungkuk saudara. Everything that under the power of Satan Semua yang berada di bawah kuasa setan will be bent over. akan bungkuk. Cannot be straightened up. Tidak bisa lurus. Now let me tell you. Sekarang biar saya beritahu pada If your saudara. finance, Kalau keuangan if your saudara. relationship, Kalau hubungan saudara. if your future, Kalau masa depan if your saudara. life, Kalau hidup if saudara. your family, Keluarga if saudara. your marriage Kalau pernikahanmu under the power of Satan, berada di bawah kuasa it setan. will be bent up, bent down. Dia akan bungkuk saudara. No matter how hard you try, Tidak peduli seberapa keras engkau you berusaha. cannot straighten up your wife. Engkau tidak akan bisa meluruskan istrimu. You cannot straighten up your children. Engkau tidak akan bisa meluruskan anak-anakmu. You cannot straighten up your income. Engkau tidak akan bisa meluruskan pendapatanmu. You cannot straighten up your relationship. Engkau tidak bisa meluruskan And it hubungan-hubunganmu. will sick for years and years and years and years. Itu akan sakit bertahun-tahun. And it needs Jesus to deliver her. Dan itu butuh Yesus untuk membebaskannya. Now, if you must understand that the church before, the synagogue is not the same like the church today. Nah saudara perlu mengetahui sinagog atau rumah ibadah zaman dahulu itu tidak sama seperti rumah ibadah zaman sekarang. Because at Jesus' time, man and woman cannot be together. Karena zaman Yesus itu laki-laki dan perempuan dipisah, nggak boleh sama-sama duduk. Woman must be in behind. Perempuan harus ada di belakang. Now let me tell you, Sekarang biar saya beritahu every service that Jesus preached bahwa setiap ibadah di mana Yesus berkhotbah is full packed with people, penuh dengan jiwa-jiwa, full packed with person. penuh dengan orang-orang. Man in front, woman behind. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. So this bent over woman is in behind. Jadi perempuan ini yang bungkuk tadi, dia adanya di belakang. I saudara. believe that she is not sitting Saya percaya dia nggak duduk. because she is not in good position for sitting. Karena dia tidak dalam posisi yang baik untuk duduk. And Jesus preaching. Dan Yesus khotbah, Oh, I can feel that her heart respond. saya bisa rasakan perempuan ini hatinya merespon pada firman. Now let me tell you. Sekarang biar saya beritahu. The Bible say like this. Alkitab mengatakan seperti ini. Luke 13 verse 12. Lukas 13 ayat 12. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Ketika Yesus melihatnya, berserulah ia kepadanya, "Ibu, engkau bebas dari penyakitmu." Then he put his hand on her and immediately she straightened up and praised God. Lalu Yesus meletakkan tangannya ke atas wanita itu dan pada saat itu juga ia berdiri tegak lalu memuji Allah. Now let me tell you, Sekarang biar saya beritahu pada saudara. he is far away behind Dia jauh di belakang tempat duduk. and Jesus called her. Dan Yesus memanggil ibu In itu. other translation it says Jesus shout to her. Dan dalam terjemahan yang lainnya dikatakan Yesus berteriak memanggil dia. Why Jesus shout? Kenapa Yesus teriak? Because she's far away. Karena dia jauh banget saudara. She must shout. Dia harus teriakan dari depan. Because at that time he had no sound system like me. Karena pada zaman itu kan belum ada sound system seperti sekarang. Now, Sekarang this is the amazing thing that will bless you. inilah hal yang luar biasa yang akan memberkati That saudara. woman is so far away behind there. Perempuan itu begitu jauh di belakang So sana. Jesus must shout at her. Jadi Yesus harus berteriak memanggil dia. And she is bent over. Dan dia bungkuk saudaraku, bungkuk. And many men in front of her. Dan ada banyak laki-laki yang berada di depannya. Most of them are standing. Kebanyakan mereka berdiri. And you know, Dan saudara tahu, if you are bent over in front of the man that's standing, kalau saudara bungkuk di depan orang yang berdiri, however you raise your hand, gak peduli gimana pun saudara angkat tangan,
You still cannot be seen from. tetap saja saudara nggak akan kelihatan dari depan. At that time they don't have pulpit like this. Pada zaman itu mereka belum punya altar yang lebih tinggi 1 seperti ini. meter higher than all the people. Ini kan lebih tinggi sekitar 1 meter So if daripada you look orang. at me right now, Jadi kalau saudara lihat saya sekarang ini, oh, imagine there are many people. saudara bayangkan ada rame orang-orang di sini. Oh, and this woman wants to be prayed, Dan perempuan tadi yang bungkuk itu ingin didoakan. raising her hand. Dia naikkan tangan Oh God, dan berkata, Tuhan, I want to be prayed. aku mau didoakan. Help me. Tolong saya You Tuhan. still cannot see my hand Tetap saudara nggak bisa lihat tangan because of saya. the crowd. Karena ramai dengan orang-orang yang berdiri. But my Bible said, Tapi Alkitab saya my mengatakan. Bible said, Alkitab saya mengatakan. Jesus saw her Yesus melihat perempuan itu. somehow, Entah bagaimana caranya. somehow, Bagaimana caranya. way back there. Dia berkata, tunggu di sana. Nobody cares. Tidak ada yang peduli pada Nobody wanita itu. knows. Tidak ada yang tahu. Jesus still can see. Yesus tetap bisa melihatnya. That's why the first passage that we read Itu sebabnya ayat yang pertama yang kita baca tadi. is very true. Itu sangat-sangat benar. I know you. Dia berkata, aku kenal engkau. I know you. Aku kenal engkau. I know what you did. Yesus berkata, aku tahu perbuatanmu. I know your deeds. Aku tahu perbuatanmu. Now many times in our life, Nah, seringkali dalam hidup kita, we are hide from all the world. kita sembunyi dari seluruh dunia. The world don't know what is in our heart. Dunia nggak tahu apa yang ada dalam hati If kita. you see my Instagram, Kalau saudara lihat Instagram saya, oh, you see all the good things. saudara lihatnya semua yang baik-baik, I saudara. won't put bad things over there. Karena saya nggak akan letakkan yang buruk di I Instagram saya. won't put my struggle over there. Saya tidak akan meletakkan perjuangan saya di sana. Oh, maybe you think our pastor lives is so wonderful. Oh, mungkin saudara berpikir, wah enak banget ya hidup Pak But Gembala way saya. behind there, Tapi jauh di belakang sana, many times I'm crying to God. seringkali saya menangis kepada Tuhan. Oh, my peace is bent over, God. Oh, damaiku sudah bungkuk Oh, Tuhan. my joy is bent over. Sukacitaku sudah bungkuk Tuhan. Help me. Tolong. Oh, my finance is bent over. Oh, keuanganku sudah bungkuk ya My Tuhan. relationship is bent over. Hubunganku sudah bungkuk ya Tuhan. Help me. Tolong saya. But in front there, Tapi di depan sana nobody sees. tidak ada Nobody yang melihat. sees every night your cry to God. Tidak ada yang melihat tangisan saudara setiap malam But kepada Tuhan. this is wonderful. Tapi di luar biasa saudara. Way behind there, Jauh di belakang nobody sana. see. Tidak ada yang melihat. My Bible said, Alkitab saya Somehow, mengatakan, entah bagaimana some caranya, way, entah bagaimana caranya, Jesus saw her. Yesus memandang Jesus orang saw itu. her. Yesus memandang dia. The translation said he shout to her. Alkitab mengatakan dalam terjemahan lainnya, Yesus berteriak memanggil dia, Berseru, ya. berseru. Yeah, he shout to her. Dia berseru It memanggilnya. means that she is really far away. Itu artinya dia memang betul-betul jauh di sana. He said, woman, come here. Dia berkata, perempuan, hai ibu, datang kemari. Come to me. Datang padaku. You are set free from your infirmity. Engkau dibebaskan daripada semua kelemahanmu. Are you far away from God? Apakah saudara jauh dari Are you Tuhan? in the state that nobody cares? Apakah saudara ada di tempat di mana nggak ada yang peduli Are you sama in the sekali? state that nobody knows? Apakah saudara berada di tempat di mana tidak ada orang yang tahu? Is your life swallowed by this world? Apakah hidup saudara itu ditelan oleh hiruk pikuk Behind dunia? your smile, you have many things to struggle to. Di balik senyuman saudara ada banyak perjuangan saudara. Jesus saw you, Yesus memandang and saudara. Jesus shouting at you, Dan Yesus berseru pada saudara. come to me, Datang padaku. be set free. Bebaslah Come engkau. to me. Datanglah padaku. Be set free. Bebaslah Come engkau. to me. Datang padaku. Be set free. Bebaslah In the engkau. mighty name of Di Jesus. dalam Come on. nama Yesus. I believe
Saudara, I believe saya percaya this woman come forward. bahwa perempuan ini maju ke depan. Yes, Jesus. Ya Yesus, Oh, please give me way. tolong tunggu saya. Give me way. Tunggu. Give me way, please. Oh, kasih jalan. Oh, Jesus, I come. Yesus, aku datang. You know, just to come to Jesus, it is so hard. Saudara tahu kalau orang bungkuk datang pada Yesus saja sudah susah banget. I come to a place, Oh, saya datang ke satu tempat. a bad place in my life, Tempat yang buruk dalam hidup saya. where just to pray is just so Di hard. mana hanya untuk berdoa saja begitu sukar. I already kneel down, Saya sudah berlutut, but it's just so hard to pray. tapi begitu sukar untuk berdoa. Oh, just tears come out. Oh, air mata yang keluar. Just tears come out. Hanya air mata saja yang keluar. Oh, just say, oh God, oh God, oh Oh, God. dan saya berkata, ya Tuhan. I can imagine Saya bisa bayangkan, that saudara. woman come forward. Wanita itu maju ke depan. Oh, it is just so hard to Aduh, come. susahnya ke depan ini. Oh, please help me somebody. Tolonglah saya, satu orang Please tolong. give me way. Bukakan jalan lah. Try to look in front. Supaya bisa ngeliat ke depannya susah. Oh, still far away. Oh, masih jauh ke depan. I believe Jesus is not waiting. Saya percaya saudara, Tuhan Yesus gak nunggu-nunggu. Come here, come. Ayo, sini maju. A little bit more. Sikit lagi ke sini. No, Tidak, saudara. I believe that He come. Saya percaya Yesus He datang. come. Dia datang. He come makes a way for the woman. Dia datang dan membukakan jalan bagi He perempuan come tadi. so that woman can come straight to Jesus. Dia datang bukakan jalan supaya orang itu bisa datang pada And Yesus. Jesus touched her. Dan Yesus menyentuh dia. Now listen to me. Sekarang perhatikan saudaraku. Jesus is a believer. Yesus adalah orang percaya. He is not only a believer. Dia bukan sekedar orang percaya, He is the saudara. Word Himself. Dia adalah firman itu When He sendiri. touched, Ketika dia menjamah, everything straightened up. semuanya lurus tegak kembali. When He touched you, Ketika dia menjamah engkau, when He touched you, dia menjamah your saudara. relationship, Hubungan your saudara, marriage, pernikahan, your family, keluarga, your finance, keuangan, your future, oh masa your depan, ministry, pelayanan, your heart, hati your saudara, mind, pikiran saudara, everything semuanya will be straightened up. akan diluruskan oleh Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. He is calling you right now. Dia sekarang memanggil saudara. Come to Jesus. Datanglah pada Yesus. I pray Saya berdoa the same word that Jesus said to this woman. bahwa firman Tuhan yang sama yang Tuhan sampaikan kepada perempuan yang bungkuk tadi. Be set free. Bebaslah engkau. Thou art loose. Lepaslah engkau. Be set free. Bebaslah engkau. Thou art loose. Lepaslah engkau. Because the door of deliverance has been opened. Karena pintu-pintu kebebasan sudah terbuka. The chain on your feet already been broken. Rantai belenggu di kaki saudara sudah terbuka. Walk out in freedom. Berjalanlah dalam Walk out kebebasan. to your new life. Berjalanlah dalam hidup yang Walk baru. out straightened up. Oh, berjalanlah dengan tegak. Because God is your vindicator. Karena Tuhanlah pembela saudara. God already vindicate you. Tuhan sudah membela engkau. God is with you. Karena Tuhan menyertai Be engkau. delivered Bebaslah from a shameful life. dari hidup yang memalukan. Be delivered Bebaslah from poverty. dari kemiskinan. Be delivered Bebaslah from deficiency. dari kekurangan. Be delivered Bebaslah from failure. dari kegagalan. Receive that anointing. Terimalah pengurapan Receive ini. that anointing. Terimalah pengurapan In the ini. mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Last one, Yang terakhir so saudara. that we can go to for next week. Sehingga kita bisa lanjut minggu depan. Be blessed. Diberkatilah. The door of blessing has been opened. Pintu berkat sudah dibukakan. Isaiah chapter 60 verse 5 to 7. Yesaya 65 ayat 6 sampai 7. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The well of the seas will be brought to you. To you the riches of the nation will come. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Let me take your time 5 more minutes. Jadi saya ambil saudara waktunya 5 menit lagi. Because over there outside there is raining hard rain.
Karena di luar sana hujan deras juga kok saudara. We are safe over here. Kita aman di sini. Herds of camel will cover your land, young camels of Midian and Ephah, and all from Sheba will come, bearing gold and incense and proclaiming the praise of the Lord. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Ephah. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. This is for you. Ini untuk saudara. All Kedar flock, and this is for God. And this is for God. Dan ini untuk Tuhan. All Kedar flocks will be gathered to you. The rams of Nebaioth will serve you. They will be accepted as offering on my altar, and I will adorn my glorious temple. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebaiot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. The word of God says, the well of the seas will be brought to you, and the riches of the nation will come. Firman Tuhan berkata, bahwa kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. I pray that it shall happen for you in the mighty name of Jesus. Saya berdoa bahwa berkat ayat ini dijadikan dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus. But now you must realize two things. Tetapi sekarang saudara harus sadar dua hal. That your blessings, bahwa berkat-berkat saudara, that your blessings bahwa berkat-berkatmu is connected to two things. Terhubung dengan dua hal. The first one, yang pertama, you must proclaim the praises of God. Saudara harus memberitakan kemasyuran Tuhan. You must become witness. Saudara harus menjadi saksi Tuhan. And secondly, dan yang kedua, every blessings of yours, bahwa setiap berkat-berkat saudara is connected to the taburan apa? To the seed that you saw in the house of God. Setiap berkat saudara itu terhubung dengan benih-benih yang saudara tanam di rumah Tuhan. Look at the Bible said. Saudara lihat apa yang dikatakan firman Camels Tuhan will tadi. come and bring gold to you. Bahwa unta-unta akan datang dan membawakan emas bagimu. But the ram of Nebaioth will be for God. Tetapi domba Nebaioth, domba-domba Nebaiot akan dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, sekarang your blessings, berkat saudara, is very connected to your offering. Sangat terhubung dengan pemberian persembahan saudara. Now you know what to do. Nah sekarang saudara tahu apa yang perlu dilakukan. You must give to God. Saudara perlu memberi kepada Tuhan. There is a pastor said that you are not entitled to give tithing. Ada pendeta yang berkata engkau tidak harus memberi pada Tuhan. That is his problem. Saudara, itu urusan masalahnya. But I tell you, give your tithing. Tapi saya beritahu pada saudara, berilah persepuluhan. 1/10 of whatever God gave you. 1/10 daripada apa yang Tuhan berikan pada saudara. It is belong to God. Itu milik Tuhan. Now let me tell you again. Sekarang biar saya beritahu lagi. Malachi chapter 3 says. Sorry. Malachi chapter 3, Malachi. Malachi 3 berkata, it says like this. Dikatakan seperti ini. Bring your tithe to the house of God. Bawalah persepuluhanmu ke rumah Tuhan. And I will open the gates of heaven. Dan aku akan membuka pintu-pintu sorga. I will open the windows of heaven. Aku akan membuka jendela-jendela sorga. Now I read it from you from many translations. Nah sekarang saya bacakan ayat ini pada saudara dari banyak terjemahan. I will open the floodgates of heaven. Saya akan membukakan pintu dari sorga yang bagaikan sungai mengalir. Yes, ya, that is the floodgate of heaven. Itu memang dikatakan demikian. Pintu sorga yang akan bawakan aliran sungai. So that the blessings will flow to your life. Sehingga berkat-berkat itu akan mengalir dalam hidup saudara. The blessings that you cannot contain. Berkat yang saudara tidak bisa tampung lagi. Now let me tell you. Biar saya beritahu. It is enough crying to God.
Sudah cukup menangis pada Tuhan. I cannot bear my pain anymore. Saya tidak sanggup menahankan sakit saya lagi Tuhan. I cannot bear my distress anymore. Saya tidak sanggup menahan semua tekanan ini lagi Tuhan. I cannot bear my oppression anymore. Saya tidak tahan menerima tekanan ini lagi Tuhan. That is not your part to bear. Saudaraku, itu bukan bagian saudara untuk saudara Jesus pikul. already bear it in the cross. Yesus sudah memikulnya di kayu salib. Give to God Beri kepada Tuhan. and proclaim His goodness. Dan saudara deklarasikan kebaikan-kebaikan Be a Tuhan. witness. Jadilah saksi Tuhan. Give to God. Beri kepada Tuhan. Be a witness. Jadi saksi lagi. Give to God. Beri pada Tuhan. Be a witness. Jadi saksi And lagi. one of these days, Dan satu hari I nanti, pray before this year end, saya berdoa bahwa ini terjadi sebelum tahun ini berakhir. you are shouting to God, Saudara akan berseru kepada Tuhan. I cannot bear your blessings, oh God. Aku nggak bisa lagi menampung berkat-berkat-Mu ya It Tuhan. is too much for me. Terlalu banyak bagiku. Amen. Amin. But don't ask God to stop. Tapi saudara jangan minta Tuhan berhenti ya saudara. Tell God, Beritahu pada Tuhan. give me wisdom Berikan aku hikmat so Tuhan. I can build larger container for your blessings. Sehingga aku bisa membangun tempat yang lebih luas untuk menampung berkat-berkat. Amen. Amin. Amen. Amin. This is for you. Ini bagi saudara. This is the blessings for you. Ini berkat bagi saudara. Next week we will see especially for this. Minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan khusus untuk ini. But today I pray, Tapi hari ini saya berdoa. may the anointing of blessings fall upon you. Kiranya berkat pengurapan berkat itu turun atas saudara. May the anointing of Kiranya pengurapan the kesembuhan, door of healing, pintu kesembuhan, the anointing of deliverance, pengurapan akan the kebebasan, door of deliverance, pintu kebebasan, may the anointing of blessings, pengurapan berkat-berkat, the door of blessings, pintu berkat-berkat, all be open to you. semuanya terbuka bagi And saudara it will rain down to you. dan akan dicurahkan bagimu In the mighty name of di Jesus. dalam nama Tuhan Receive, Yesus. receive, receive, Terimalah, receive. terimalah, terimalah, terimalah. Come on. Amin. Come on, let Mari us kita all berikan stand kemuliaan bagi together. nama Tuhan. Dan Let us all mari stand kita semua together. bangkit berdiri. Hallelujah. Haleluya. We are going to pray for our salvation prayer. Kita akan berdoa untuk keselamatan jiwa kita. If you can pray by yourself, Kalau saudara bisa berdoa sendiri, we encourage you to do so. kami dorong saudara untuk But melakukannya. many of us, it is so hard to talk to God. Tapi bagi banyak orang, susah bagi kita untuk bicara kepada Tuhan. So with all due respect, Dengan segala hormat, please let me lead you in prayer. izinkanlah saya memimpin saudara berdoa. Please say this prayer. Mari ucapkanlah doa ini. And all of us Dan kita semua will unite our prayer with you. akan menyatukan doa kita bersama dengan Because the word saudara. of God says, Karena firman Tuhan berkata, when 2 or 3 people gather together in my name, ketika 2-3 orang berdoa bersehati di dalam nama, in one heart, in one accord, di dalam kesehatian, di dalam kesatuan, then I will be in the midst of them, maka aku akan ada di tengah-tengah mereka, listening and answer that prayer. mendengar dan menjawab doa mereka. So we pray together with you. Itu sebabnya kami berdoa bersama dengan May saudara. God see this as our one heart Kiranya Tuhan melihat kesatuan hati kita and bless us all. dan memberkati kita. Let us semua. open our heart. Mari kita buka hati kita. Lift up your hand. Angkatlah tangan saudara Let us pray this prayer. dan ucapkanlah doa In ini. the mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Yesus katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. Saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Hapuskanlah dengan darah-Mu. From now on, I am born again. Mulai saat ini saya lahir baru. Mulai saat ini saya lahir baru. I will follow you for the rest of my days. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. My Lord, should I fall, Tuhanku, apabila saya jatuh,
Tuhan, bila saya jatuh, please reach out to me. Jangkaulah saya kembali. jangkaulah saya Tuhan. I will reach out to you Saya akan menjangkau Engkau. Saya akan menjangkau Engkau. and let my life forever yours. Dan biarlah untuk selama-lamanya saya menjadi milik-Mu. Selama-lamanya saya menjadi This is my prayer, O Lord, Inilah doa saya ya Tuhan. Inilah doa saya ya Tuhan. and I pray in the mighty name of Dan Jesus. saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. And those who believe together with me say it. Semua yang percaya sama-sama dengan saya akan kita katakan Amen. Come Mari, on, give God a big hand clap. mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Before we praise and worship God, Sebelum kita memuji dan menyembah I would Tuhan, like to encourage you. saya mau mendorong If you saudara. pray this prayer, Kalau saudara mendoakan doa ini, we believe from the word of God kita percaya daripada firman Tuhan that you already born again. bahwa saudara sudah lahir baru. If you find our church nearby your location, Kalau saudara menemukan ada gereja kita yang dekat dengan lokasi saudara, please come. We would love to welcome you and pray for you. kami mau berdoa bagi saudara. Oleh sebab itu datanglah. Welcome to the Church of Victory Faith in Indonesia. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. And for those who are far away from us, Dan bagi saudara yang jauh dari kami, I pray that God will lead you to a local church saya berdoa saudara akan dipimpin Tuhan masuk dalam gereja lokal. so that you will grow in God. Sehingga saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan. And until we meet again, Dan sampai kita berjumpa lagi, may Emmanuel God be with you. kiranya Immanuel Tuhan menyertai Now saudara. let us open your heart. Sekarang mari kita buka hati kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Lift up your hands Angkatlah tangan saudara and say it with me. dan ucapkanlah bersama dengan saya. My hand Tangan saya Tangan saya is the hand of believer. adalah tangan orang percaya. adalah tangan orang percaya. The word of God says, Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, when a believer lay hands on sick people, ketika orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, ketika orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, then the sick people will be healed. maka orang sakit itu akan sembuh. maka orang sakit itu akan sembuh. I am a believer. Saya adalah orang percaya. Saya adalah orang percaya. My hand is a believer's hand. Tangan saya adalah tangan orang percaya. Tangan saya adalah tangan orang I percaya. ask you, God, Saya minta pada Tuhan, Saya meminta kepada Tuhan, let the anointing of healing biarlah kiranya pengurapan kesembuhan biarlah kiranya pengurapan kesembuhan flows to my hand mengalir pada tangan saya mengalir pada tangan saya right now. saat ini. saat ini. Father God, Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi, I believe in your word saya percaya pada firman saya percaya kepada firman that I am a blessed man of God. bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. That the door of blessing has been opened for me. Bahwa pintu-pintu berkat telah terbuka bagi saya. Bahwa pintu-pintu berkat telah terbuka bagi saya. I declare that Jesus is good. Saya deklarasikan bahwa Yesus itu baik. Saya deklarasikan bahwa Yesus itu baik. My hand Tangan saya Tangan saya is the hand that's sowing seed. adalah tangan yang menaburkan benih. tangan yang menaburkan. My hands is the hand that likes to give. Tangan saya adalah tangan yang suka memberi. Tangan saya adalah tangan yang suka memberi. And with this very hand, Dan dengan tangan ini, Dengan tangan ini, I will reap abundantly. saya akan menuai berlimpah-limpah. saya akan menuai dengan berlimpah. I will reap the harvest. Saya akan mendapatkan tuaian. Saya mendapatkan tuai. And I shall be no more lack. Dan saya tidak akan pernah kekurangan. Saya tidak akan pernah. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. My hand is already set free. Tangan saya sudah dibebaskan. Tangan saya sudah dibebaskan. I am set free Saya dibebaskan Saya dibebaskan from poverty, dari kemiskinan, dari kemiskinan, from deficiency, dari kekurangan, dari kekurangan, from failure, dari kegagalan, dari kegagalan, from curse. dari kutukan.
from every bondage. dari semua belenggu. I believe Saya percaya Saya percaya. it is real for me. ini nyata bagi saya. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan may Holy Spirit kiranya Roh Kudus kiranya Roh Kudus works and make it real for me. bekerja dan menjadikan kenyataan bagi saya. bekerja dan menjadikan kenyataan bagi saya. All glory to God. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Let the anointing of Kemuliaan hanya bagi Tuhan. let the anointing of blessings, Kiranya pengurapan berkat-berkat, Hanya pengurapan berkat-berkat. let the anointing of deliverance kiranya pengurapan kebebasan Kiranya pengurapan kebebasan fall upon me turun atas saya right Turun atas saya right now. sekarang ini. sekarang ini. Now lift up your hands. Mari angkat tangan saudara kembali. Open your heart Bukalah hati saudara and pray to God. dan berdoalah If kepada you can Tuhan. speak in tongues, Kalau saudara bisa berbahasa let's roh, speak in tongues. mari berbahasa roh. Okay, if you just pray, you just pray. Oh, kalau saudara berdoa, bisa berdoa, berdoa sekarang ini. Let me pray for you. Izinkan saya berdoa bagi Kuriala saudara. bashakara lalabasat. Dikira madandoro lobo kuriata karalalalabasat. Let the anointing of healing Kiranya pengurapan kesembuhan be unto you. turun atasmu. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. You just put your hand upon your sick body. Engkau tinggal meletakkan tanganmu atas bagian tubuh yang sakit. You just put your hand on your sick body. Saudara letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang And in sakit. the mighty name of Jesus, Dan di dalam nama Yesus. let the anointing of healing Kiranya pengurapan kesembuhan flow. mengalir. Flow. Mengalir. Flow. Mengalir. I thank you, Jesus. Oh, terima kasih I give you Tuhan Yesus. praise, Jesus. Oh, aku berikan pujian bagimu Be Yesus. healed from your sickness. Sembuhlah dari penyakitmu. Let the dead be denied. Biarlah kematian diusirkan. Be denied in the mighty name of Jesus. Diusir di dalam nama Yesus. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Be healed from all sickness. Sembuhlah dari segala macam In penyakit. the mighty name of Jesus. Di dalam nama Be Yesus. delivered. Dibebaskan. Be delivered. Dibebaskan. Let the anointing of deliverance Kiranya pengurapan kebebasan fall down. turun. Every chain be broken. Dan setiap belenggu dihancurkan. Broken, 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 broken. Dihancurkan, dihancurkan, Go and dihancurkan. set free. Dan bebaslah. Straighten up. Bebaslah. Straighten up your life. Tegaklah kembali hidupmu. Straighten up your finance. Kembali tegaklah keuanganmu. Straighten up your ministry. Kembali tegaklah pelayananmu. Straighten up your marriage. Kembali tegaklah pernikahanmu. Straighten up your family. Kembali tegaklah keluargamu. Straighten up your relationship. Kembali tegaklah hubunganmu. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Be Yesus. delivered. Bebaslah. Be blessed. Diberkatilah. Be blessed. Diberkatilah.